Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 6 ya, Lighten Up atau meringankan suasana dari buku Talk Like TED. Nah, sumber kita kali ini ngupas tuntas soal humor dalam presentasi. Penting banget nih kayaknya. Benar sekali. Bab ini nyelami kenapa sih humor itu penting, bahkan buat topik yang serius banget sekalipun. Dan gimana pembicara TED terbaik itu pakainya secara efektif. Bukan soal ngeluarin lelucon hafalan gitu ya, tapi lebih ke pendekatan yang cerdas, yang otentik. Oke, jadi misi kita hari ini bisa dibilang menggali rahasia di balik penggunaan humor yang sukses dalam komunikasi ya. Ini berdasarkan analisis buku ini terhadap presentasi-presentasi yang wah paling memukau gitu. Nanti kita lihat gimana Anda bisa menerapkan wawasan ini pas lagi berbagi ide. Oke deh, mari kita bedah yuk. Buku ini langsung nyorot Sir Ken Robinson. Presentasinya soal reformasi pendidikan itu kan jadi salah satu yang paling populer ya di TED. Iya, populer banget. Nah, katanya sebagian besar karena humornya. Dia buka dengan observasi lucu soal canggungnya ngaku kerja di bidang pendidikan pas lagi di pesta makan malam gitu. Iya, iya. Dan secara ilmiah nih, humor kayak gitu tuh emang bekerja. Buku ini nyebutnya rahasia #6 dalam kerangka Talk Like TED. Namanya meringankan suasana. Jadi humor itu bisa nurunin dinding pertahanan audiens. Bikin mereka lebih, reseptif sama pesan kita. Dan bikin kita jadi lebih disukai juga. Insight kuncinya di sini. Humor yang otentik itu bukan cuma pemanis aja, tapi semacam kunci psikologis buat ngebuka pikiran audiens. Oh, Jadi ide yang paling rumit atau sensitif sekalipun jadi lebih gampang diterima gitu. wah ini menarik banget ya. Berarti humor itu bukan sekedar, lucu-lucuan aja gitu ya. Ada fungsi lainnya. Tepat, bukan cuma buat ketawa aja. Ada psikolog Rots A. Martin, dikutip di buku ini, dia jelasin humor itu bisa memperkuat status kita, bisa jadi taktik biar diterima kelompok, terus juga memperkuat ikatan sosial. Wow. Bahkan ada studi dari Fabio Sala di Harvard Business Review. Ini nunjukin kalau eksekutif yang pakai humor, terutama yang positif atau netral ya, itu dinilai lebih baik sama rekan kerja. Bahkan katanya bisa dapat bonus lebih besar loh. Wah, serius? Gara-gara humor? Iya, ini kayaknya cerminan kecerdasan emosional sih. Nah, ini nih saran penting dari buku yang perlu dicatat. Jangan berusaha melucu atau nyeritain lelucon hafalan. Ini menarik ya, soalnya kan banyak orang mikir presentasi bagus tuh harus ada lucunya, harus ada joke-nya gitu. Jadi buku ini beneran nantang asumsi umum ya? Betul banget. Justru itu, risiko gagalnya tinggi kalau kita bukan komedian profesional. Buku ini ngasih contoh Jerry Seinfeld, komedian terkenal itu. Katanya dia bisa habiskan 2 tahun loh, cuma buat nyempurnain satu lelucon soal Pop-Tart. Hah? 2 tahun? Buat satu lelucon aja? Gila. Iya, Itu beneran nunjukin betapa susahnya ya komedi profesional itu. Dan kenapa kita sebaiknya nggak coba-coba maksain ya? nah itu dia. Jadi kuncinya ya otentisitas. Otentisitas ya. Persis, temukan humor yang muncul secara alami aja. Dari materi kita atau dari diri kita sendiri. Nah, untungnya nih, buku ini nggak cuma bilang jadilah otentik, tapi juga ngasih peta jalannya gitu. Ada 5 jalur alami buat masukin humor secara efektif. Oh, ada caranya ya? Apa aja tuh? Pertama, anekdot, observasi, dan cerita pribadi. Kayak cerita Con Robinson tadi soal putrinya gambar Tuhan, atau ayahnya yang mirip Shakespeare, atau cerita soal putranya yang patah hati. Ini kan cerita-cerita pendek ya, yang bikin orang senyum dan ngerasa lebih dekat sama kita. Tapi, ada resiko nggak sih cerita pribadi jadi terlalu curhat atau malah nggak relevan gitu? Gimana buku ini nyaranin batasannya? Tentu ada. Kuncinya itu relevansi sama durasi. Harus singkat. Cerita Ken Robinson itu cuma beberapa kalimat aja kan? Dan langsung nyambung ke poinnya dia, bukan sesi curhat panjang lebar. Jadi, jaga biar tetap relevan sama pesan utama kita. Oke, paham. Relevan dan singkat ya? Iya. Kedua, analogi dan metafora. Perbandingan cerdas yang bisa nyederhanain ide kompleks itu seringkali bisa jadi lucu juga. Contohnya Bono. Dia bandingin sulitnya minta orang Irlandia bicara ringkas. Atau pakar data Intel yang bandingin jumlah data sama butiran pasir di seluruh dunia. Wah, metafora yang cerdas gitu emang bisa bikin kita sekaligus senyum dan paham ya. Pinter banget caranya. Terus ada lagi? Ada. Ketiga, kutipan.
Jadi, ngutip ucapan lucu orang lain. Bisa tokoh terkenal, orang anonim, atau bahkan teman atau keluarga kita. Kayak kutipan ibunya Carmen Agradidi atau John McWhorter yang pakai kutipan sejarah soal keluhan bahasa. Itu bisa mancing tawa ironis gitu. Jadi ngutip orang lain itu bisa jadi cara aman ya buat masukin humor. Daripada kita nekat ngelucu sendiri terus, garing gitu. Betul, bisa dibilang gitu. Minjem humor orang lain itu risikonya lebih rendah, tapi tetap efektif. Masuk akal? Keempat, video. Ini cara bagus buat ngalihin fokus sebentar dari kita. Kevin Aloka dari YouTube tuh, dia pakai klip-klip video lucu. Kayak ada pria histeris lihat pelangi, atau nyanket. Nah itu diselipin di antara statistik serius soal tren YouTube. Oh ya, video emang bisa ampuh ya. Dan kelima, yang terakhir, foto atau gambar. Humor visual tuh kekuatannya gede banget. Juan Enriquez pakai slide hitam pekat buat gambarin ekonomi resesi. Atau ada juga foto Santa Claus telanjang buat kritik belanja pemerintah. Foto Josie si jerapah mainan di Ritz-Carlton itu juga contoh bagus buat mancing senyum aja. Jadi penekanannya selalu nemuin humor di dalam situasi atau materi kita ya, bukan dipaksain dari luar. Buku ini juga kasih contoh Ross George kan ya, yang bahas topik berat soal sanitasi global. Iya, betul. Dia bisa paduin humor kayak pakai foto stok wanita nahan kebelet gitu, tapi disandingin sama fakta mengejutkan soal kematian anak karena diare. Itu bikin topik sulit jadi lebih mudah dicerna ya. Bahkan sekelas Stephen Hawking aja nyelipin humor soal UFO di tengah pembahasan kosmologi yang berat banget. Benar banget. Justru humor di tengah keseriusan itu bisa bikin kontras yang menarik. Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar? Kesimpulannya nih, humor yang otentik, mau lewat anekdot, analogi, kutipan, atau visual, itu bikin pesan Anda jadi lebih menarik, lebih mudah diingat, dan lebih persuasif juga. Ini bukan soal jadi pelawak dadakan di atas panggung ya. Tepat sekali. Ini soal meringankan suasana secara strategis. Humor yang pas itu juga nunjukin kecerdasan emosional dan kepercayaan diri. Anda kayak ngasih sinyal gitu bahwa Anda nggak nganggap diri Anda terlalu serius meskipun topiknya penting. Nah, ini ngebangun hubungan yang lebih baik sama audiens. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan. Di mana kira-kira Anda bisa nemuin momen-momen humor yang alami dan otentik? Entah dalam topik Anda atau pengalaman Anda sendiri, yang bisa Anda gunakan untuk terhubung lebih baik lagi pas nyampein ide penting Anda berikutnya. Coba dipikirkan ya.